Sandra melihat suaminya yang sedang bekerja di ruang tamu, ia berniat untuk membuatkan Harun kopi dan menemani suaminya bekerja. Ia sadar beberapa hari ini ia sedikit dingin pada sang suami. Sandra menghampiri Harun dengan segelas kopi yang ia buat untuk suaminya. Ia meletakkan kopinya di meja kemudian duduk di sebelah Harun yang tampak begitu fokus. "Mas," panggil Sandra menyadarkan kepalanya di bahu Harun. "Sayang, kenapa belum tidur?" tanya Harun meletakkan laptopnya di meja dan beralih memeluk istrinya dari samping. "Gak bisa tidur," jawab Sandra. Padahal ini sudah pukul 10 malam dan biasanya Sandra sudah pulas berbeda dengan malam ini. "Kenapa mau makan sesuatu?" tanya Harun sambil memainkan rambut istrinya. "Enggak, aku maunya kamu. Tidur dipeluk sama kamu," jawab Sandra memanyunkan bibirnya membuat Harun gemas sendiri melihatnya. "Baiklah, ayo kita tidur." Ajak Harun menggendong istrinya ke kamar, tidak masalah meninggalkan pekerjaannya demi sang istri tercinta. Harun merebahkan tubuh Sandra dan menyelimutinya, ia ikut berbaring di samping Sandra dan memeluknya berusaha membuat wanita itu tertidur. "Mas, mau di sini," ucap Sandra menunjuk perut Harun. Maksudnya?" tanya Harun bingung. "Mau tidur di sini," jawab Sandra dan tanpa menunggu jawaban ia segera naik ke atas tubuh Harun dan memeluknya erat. "Sayang diam ya, jangan bergerak terus," protes Harun karena Sandra tak henti bergerak di atas tubuhnya. Bukan masalah beban, tapi Sandra yang terus bergerak membuat sesuatu di bawahnya berdiri minta dimanjakan pemiliknya. "Nyari posisi nyaman, Mas," balas Sandra masih mencari-cari posisi nyaman di tubuh Harun. "Tapi tolong jangan terus bergerak, sayang atau nanti kamu justru tidak tidur," ucap Harun sambil menggigit bibirnya. "Kenapa mau dimanjakan?" tanya Sandra menggoda, sebelah matanya mengerling guna semakin menggoda sang suami. "Oh kamu menggodaku baiklah aku akui sejak tadi aku memang tergoda, jadi bagaimana?" tanya Harun balik seraya menariknya pinggang Sandra sehingga dadanya menubruk dada Harun. "Aku kangen kamu Mas," bisik Sandra diakhiri gigitan di telinga Harun. Harun memejamkan matanya dengan rapat, ia segera menggulingkan tubuh Sandra sehingga kini wanita itu ada dalam kungkungannya. "Kamu mau apa?" tanya Harun dengan nafas memburu dan tatapan mata penuh gairah. "Aku mau kamu," jawab Sandra seraya mengalungkan tangannya di leher Harun. Harun segera menyatukan kedua mereka, tak peduli dengan nafas yang tersenggal tetapi itu tetap berangsur lama bahkan berhasil membangkitkan dalam diri mereka masing-masing. Sandra mengangguk, malam ini ia benar-benar merindukan sentuhan suaminya yang hangat. Biarlah ia menggoda Harun, toh Harun adalah suaminya sendiri. Harun membuka mata, ia meraba tempat tidur dan tidak menemukan istrinya di sana. Harun terduduk sambil bersandar di sandaran ranjang, ia mengedarkan pandangannya berharap menemukan sang istri namun tidak ada. "Di mana Sandra?" gumam Harun keluar dari kamar untuk pergi ke lantai bawah, mungkin saja Sandra sedang memasak. Harun melihat ke dapur dan benar saja, ia melihat Sandra yang sedang membuat jus dan roti bakar. Tumben sekali Sandra tidak memasak dan memilih membuatkan roti. "Selamat pagi," sapa Harun mencium pipi Sandra dari samping. "Pagi, Mas. Ayo sarapan," tutur Sandra menarik kursi untuk suaminya duduk. "Tumben makan roti?" tanya Harun sebelum meneguk jusnya. "Lagi males masak, Mas." "Gak apa-apa kan?" tanya Sandra tentu dijawab anggukan oleh Harun. "Aku kayaknya nanti pulang telat, gak apa-apa kan sendiri di rumah. Atau mau ke rumah Mama?" tanya Harun setelah mengatakan jika dirinya akan pulang telat. "Gak apa-apa, aku di sini aja," jawab Sandra seraya menyodorkan roti yang sudah diolesi selai olehnya. Setelah selesai sarapan, Harun kembali ke kamar untuk bersiap ke kantor sementara Sandra membersihkan bekas sarapan mereka dan menyiram tanaman di halaman rumah. Sandra meraih ponselnya ketika mendapat notifikasi pesan, ia mengecek dan ternyata adalah pesan dari Ana. Sandra tersenyum dan buru-buru menyimpan ponselnya di saku ketika mendengar suara Harun memanggilnya. "Apa, sayang?" sahut Sandra ketika Harun mencari sambil terus memanggilnya. "Aku berangkat ya, udah siang nih." "Kamu baik-baik di rumah?" ucap Harun mencium kening Sandra. "Yum di sini," rengek Sandra manja sambil menunjuk bibirnya. "Tumben manja banget," gemas Harun namun tetap mengikuti kemauan istrinya. "Semangat kerjanya, sayang," ucap Sandra menyemangati suaminya. "Ini dulu dong," pinta Harun menunjuk pipi kanannya.
Sandra segera mencium pipi Harun gemas, setelahnya ia mencium tangan Harun dan mengantar suaminya pergi sampai mobilnya tak terlihat karena ditelan jarak. Sandra menghela nafas, hari ini ia akan benar-benar banyak pekerjaan. Semoga ia kuat dengan kondisinya saat ini. Harun telah selesai mengerjakan pekerjaannya, ia berniat akan langsung pulang setelah makan siang bersama klien. Entahlah perbuatan menggoda semalam membuatnya semakin merindukan istrinya yang cantik itu. Baiklah, sayang, 2 jam lagi aku akan sampai rumah, gumam Harun memakai jas miliknya kemudian pergi untuk makan siang bersama klien. Selamat siang, Tuan. Mari, Tita Azka mempersilahkan Harun berjalan duluan. Sebelum masuk mobil tiba-tiba ponsel miliknya berdering, ia melihat si penelepon adalah anak adiknya. Dengan malas Harun mengangkatnya. Ada apa? Tanya Harun langsung. Kakak, cepat pulang kak. Kak Sandra, teriak Ana di seberang sana membuat Harun terkejut mendengar nama istrinya disebut. Ada apa dengan Sandra? Tanya Harun khawatir. Kak Sandra jatuh dari tangga, saat ini dokter sedang menanganinya. Cepat kemari kak, rumah sakit medical center. Terdengar suara isak tangis Ana yang seketika membuat darah Harun membeku. Tanpa menjawab Harun segera masuk dan meminta Azka mengantarnya ke rumah sakit yang sudah diberitahu Ana sebelumnya. Harun tidak bisa tenang, entah mengapa sesuatu yang buruk itu bisa menimpa sang istri. Semoga saja Sandra baik, dan tidak terjadi apapun yang serius pada wanita itu. Sesampainya di rumah sakit, Harun berlari masuk ke dalam. Ia bertanya seperti orang gila pada suster yang langsung mengantarnya ke ruang di mana istrinya berada. Dari tempat Harun berdiri ia melihat mama, papa serta adiknya yang terduduk sambil menangis di kursi tunggu. Harun mendekati mereka, di mana Amira langsung memeluknya sambil menangis. Mama, ada apa? Tanya Harun gemetar. Istrimu, dia jatuh dari tangga nak. Jawab Amira terisak dalam pelukan Harun. Bagaimana bisa terjadi, Ma? Tadi dia masih baik-baik saja, tanya Harun berat. Mama juga gak tahu, nak. Penjaga rumahmu yang mengabari kami, jawab Amira menyeka air matanya. Kau harus kuat Harun, ucap Adiguna menepuk bahu putranya. Di mana Sandra? Aku ingin menemuinya, tanya Harun namun Ana menggelengkan kepalanya. Kakak masih diperiksa dokter, lebih baik kau duduk dulu. Tukas Ana membawa Harun duduk. Baru beberapa saat Harun duduk, pintu ruangan terbuka memperlihatkan seorang dokter wanita. Dokter itu mendekati keluarga Sandra dengan raut wajah yang sulit diartikan. Bagaimana keadaan istriku, dok? Tanya Harun berdiri di hadapan dokter yang diam terpaku. Nyonya Sandra, dia sudah pergi. Jawab dokter lirih membuat waktu seakan berhenti berputar. Amira terduduk lemas di kursi sementara Adiguna mencoba menenangkan istrinya. Ana menutup mulutnya tak percaya mendengar perkataan dokter. Jangan tanyakan soal Harun yang hanya diam seakan enggan mendengar kenyataan dokter. Apa maksudmu pergi? Kemana istriku akan pergi? Tanya Harun menatap dokter itu dengan tajam. Dia sudah meninggalkan kita, jawab dokter menundukkan kepalanya. Kau bercanda kan, dok? Sandra tidak mungkin meninggalkanku. Teriak Harun tak mau menerima ucapan dokter. Kakak tenangkan dirimu, tutur Ana mengusap punggung sang kakak lembut. Kau menyuruhku tenang sementara dokter ini mengatakan istriku sudah pergi. Kau gila Ana, bentak Harun frustasi. Apa-apaan ini, benarkah semua ini nyata? Apa benar Sandra telah meninggalkan dirinya? Sementara tadi pagi ia masih melihat bagaimana istrinya tersenyum, ia masih bisa merasakan kehangatan dari pelukan istrinya dan sekarang dokter mengatakan jika Sandra telah pergi. Harun, diam. Jangan membuat keributan, ucap Adiguna paham dengan situasi yang dialami putranya. Di mana Sandra? Aku ingin melihatnya, aku ingin melihat istriku. Seru Harun berniat masuk ke dalam ruangan tempat Sandra namun dihentikan oleh dokter. Maaf Tuan, Nyonya Sandra tidak bisa ditemui. Saat ini beliau sedang diurus, ucap dokter membuat ubun-ubun Harun semakin panas mendengarnya. Apa kau bisa diam? Ucapanmu benar-benar tak berguna. Tekan Harun kemudian menyelonong masuk ke dalam ruangan tempat Sandra. Harun terpaku di tempatnya, ia tidak menyangka akan melihat ini semua hari ini. Seseorang berbaring di atas bangsal dengan seluruh tubuh yang tertutupi kain putih. Dengan langkah berat ia mendekati bangsal itu, tangannya mencoba meraih penutup wajah namun rasa lemas tak dapat menopang tubuhnya sendiri sehingga ia jatuh terduduk di lantai. Sayang, bangunlah. Kenapa kamu tidur di sini?
Tanya Harun menggenggam tangan yang juga tertutup kain. Tuan, mohon Anda keluar. Kami sedang mengurus, ucapan seorang suster bermasker itu terhenti karena bentakan Harun yang begitu kencang. Diam, bentak Harun menatap tajam suster yang tadi bicara padanya. Kau memintaku keluar dari saat istriku seperti ini, ha? Kau tidak waras, lanjut Harun masih dengan nada bentakan. Harun, tenangkan dirimu, jangan seperti ini nak. Ucap Amira mencoba menenangkan putranya. Aku harus apa, Ma? Wanita yang aku cintai bahkan sudah menjadi separuh nyawaku pergi meninggalkanku untuk selamanya. Haruskah aku senang karena ini? Tanya Harun pelan namun penuh penekanan. Aku tidak bisa hidup tanpa Sandra, Ma. Aku mohon buat dia kembali, ucap Harun memohon, perlahan tubuhnya kembali merosot ke lantai dan memeluk kaki Amira. Harun, ayo bangun, jangan begini. Istrimu akan sedih melihatmu begini, tutur Adiguna mencoba membangunkan Harun agar berdiri. Di mana istriku, Pak? Aku yakin wanita di balik kain putih ini bukan Sandra istriku. Tanya Harun memegang tangan Adiguna erat. Istrimu ada di sini, tenanglah. Tutur Adiguna memeluk putranya. Sayang, kenapa semuanya jadi begini? Kembalilah sayang, aku mohon, batin Harun menjerit di dalam hatinya.